Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai metode penarian sampel menggunakan different estimator. Nah, di sini udah ada soal sebuah pengamatan dilakukan terhadap 100 lahan yang ditanami pohon cabai merah di suatu desa. Dari hasil pengamatan dengan estimate diperoleh total produksi dari 100 lahan tersebut sebanyak 12.500 kilo. Sebuah random sampel sebanyak 10 lahan diambil secara SRSWOR dan setiap lahan terpilih dilakukan pemanen cabai merah dan selanjutnya dilakukan pengukuran terhadap berat dari cabai yang dihasilkan. Data produksi cabai per kilo dari lahan terpilih yang diperoleh dari hasil pengamatan atau estimate dan hasil pengukuran adalah yang tercantum pada tabel ini. Perkiraan total produksi cabai merah di desa tersebut dengan menggunakan different estimator K-nya 91 beserta standard error, RSE dan confidence intervalnya adalah 95%. Nah, kalau misalnya kita ketemu dengan metode samplingnya difference, rasio, atau regresi, itu kita harus identifikasi dulu mana yang jadi auxiliary variable, mana yang menjadi pengamatan kita. Auxiliary variable itu adalah variabel pembantu untuk membantu dalam perhitungan yang biasanya variabelnya itu ada kaitannya dengan variabel yang kita teliti. Misalkan cuma beda tahun, misalkan variabel yang diteliti tahun 2024, auxiliary variabelnya 2023, atau yang punya kaitan yang erat gitu. Nah, auxiliary variable itu kita simbolkan dengan X. Nah, ya, jadi di sini auxiliary variable. Nah, sedangkan Y itu adalah variabel pengamatan kita. Gitu. Ya. Nah, di sini yang jadi Y itu adalah 51, 42, 46, 39. Nah, ini yang akan kita hitung. Nah, auxiliary variabelnya itu adalah pengamatannya. Gitu, ya. Nah, kemudian coba kita tulis dulu apa saja yang diketahui di sini. Pertama, di sini kita diketahui terhadap 100 lahan yang ditanami pohon cabai merah di suatu desa. Berarti ada 100 lahan. Dengan estimate diperoleh total produksi dari 100 lahan itu 12.500 kilo. Ya, jadi dari 100 lahan itu totalnya ada 12.500 kilo. Nah, berarti ini adalah N-nya kan. N-nya itu adalah 12.500 kilo. Kemudian kita dapat juga di sini X kecil bar. X kecil bar itu kita dapat sama dengan average dari si X-nya. Nah, Y kecil bar ya, itu bisa kita dapat dari average Y-nya. Gitu. Kemudian karena difference itu kita K-nya. Nah, biasanya K ini itu tersirat dalam soal atau langsung diberikan seperti ini, K-nya 91. Gitu. Nah, kemudian kita bisa juga dapat SX-nya. SX-nya itu adalah standar deviasi dari auxiliary variable. Nah, SX-nya itu sama dengan standar deviasi sampel dari X, kemudian SY-nya itu standar deviasi dari Y-nya. Nah, untuk menghitung varian itu menggunakan SX kuadrat. Jadi langsung aja kita cari berapa SX kuadratnya. Berarti di sini tinggal di pangkat 2-an. Kemudian SY pangkat 2 Nah, kemudian di sini kita butuh juga SXY. SXY itu adalah kovarian antara X dan Y. Caranya sama dengan kovarian sampel. Nah, dimasukkan variabel di drag ke sini. Kemudian titik koma. Jadi ikuti aturan di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita cari F-nya. Nah, karena apa? Dia WOR, berarti butuh F di sini. F-nya itu sama dengan N kecil per N besar. Nah, N kecilnya berapa? N kecilnya dulu. N kecilnya itu adalah total sampel yang di ini kan. Ya, yang diteliti itu 10 ya. Nah, dari sini itu didapat F-nya itu sama dengan N kecil per N besar. Ya. Kemudian 1 min F ya per N kecil itu kita dapat 1 min dibagi dengan N kecil. Sebelumnya ada kesalahan tadi
12.500-nya itu N besar. Nah, sebetulnya kan tadi 12.500 itu adalah total produksi di 100 lahan. Nah, jadi kalau total produksi itu adalah auxiliary variable gitu, yang diperoleh dari hasil pengamatan. Sehingga 12.500 itu bukan N besar, tapi X besar. Nah, kemudian N besarnya apa? Nah, N besarnya itu adalah populasi yang dijadikan pengambilan sampel. Nah, ini yang dijadikan pengambilan sampel itu adalah lahan, ya, sehingga populasi itu juga adalah lahan. Nah, lahannya berapa populasinya? 100. Kenapa? Karena tadi 100 lahan diambil 10, berarti populasinya adalah 100. Nah, selanjutnya kita bisa mendapatkan X besar bar. Nah, karena kita butuh X besar bar untuk memperoleh estimator rata-ratanya. Nah, X besar bar itu adalah rata-rata yang diperoleh pada populasi, sehingga bisa kita hitung, yaitu X dibagi dengan N besarnya. Nah, sehingga X besar barnya adalah 125. Nah, dari sini kita bisa memperoleh estimator yang ingin kita dapatkan. Ya, yang kita ingin dapatkan itu Y bar dulu. Walaupun yang nggak ditanya Y bar, tapi kita cari dulu Y barnya. Nah, dari Y bar nanti bisa mendapatkan Y cap. Y bar itu rumusnya adalah, nah ini Y bar D. Y bar D itu untuk membedakan kalau yang kita hitung itu rata-rata yang kita sajikan itu adalah rata-rata difference. Karena ke depan itu bakal banyak metode lain. Contohnya misalkan regresi. Nah, kalau regresi atau rasio, ya itu biasanya rasio itu pakai Y bar R. Nah, ini Y bar D rumusnya seperti ini, Y bar tambah K kali X bar min X kecil bar. K-nya tadi udah ada, ya. Nah, Y kecil barnya itu ini 55 ditambah K-nya. K itu adalah konstanta yang digunakan pada difference estimator. K-nya adalah 1, ya, dikali dengan X besar barnya 125 dikurangi X kecil barnya adalah 56. Sehingga diperoleh estimator rata-rata difference adalah 124 kilo. Ya. Nah, kalau misalnya kita ingin melihat berapa totalnya, ya, tinggal Y bar D ini kita kalikan dengan populasinya. Selesai. Ya, kemudian kita bisa mendapatkan varian dari Y bar D. Nah, varian Y bar D. Apa rumusnya? Ini. Jadi varian Y bar atau SY kuadrat tadi udah ada, min 2C. C ini bisa kita ganti menggunakan K, kovarian XY plus C kuadrat SX kuadrat. Nah, sebenarnya ini bisa diturunkan lagi, ya. Nah, tapi kalau gini juga bisa, menggunakan komputer lebih mudah menggunakan rumus ini. Nah, varian Y bar D berarti SY kuadrat, ya, dikurangi dengan 2 dikali K dikali dengan SXY. Nah, kemudian ditambah dengan K kuadrat, ya, K pangkat 2 dikalikan dengan SX kuadrat. Nah, seperti ini, ya. Nah, ini adalah rumus varian Y bar D. Adalah 16. Ya, jadi SY kuadrat, ya, dikurangi dengan 2K dikali dengan SXY, kemudian ditambah K kuadrat dikali dengan SX kuadrat, ya. Nah, kemudian kita bisa mendapatkan juga berapa varian Y cap. Nah, sama seperti sebelumnya, ya, untuk memperoleh berapa varian Y cap tinggal kita kalikan varian Y bar D dengan populasinya. Hanya bedanya kalau populasi itu kita kalikan dengan N besar kuadrat. Nah, karena ditanyanya itu adalah berapa total produksi, nah, sehingga jawabannya, ya, berdasarkan perhitungan yang dilakukan, rata-rata diperkirakan
Oh iya, ini kan karena soalnya itu WOR ya, without replacement. Jadi kita perlu masukkan faktor koreksi ke dalam variannya gitu ya. Jadi ini tinggal kalikan 1 minus per n ini kita masukkan ke dalam perhitungan ya. Lalu kita kalikan sehingga nanti didapat varian Y bar D-nya 1,598 kayak gitu. Nah, sekarang kita fokus ke pertanyaannya. Pertanyaan itu adalah total. Nah, jadi kita fokus ke total. Nah, kita cari SA. SA itu adalah standar error, simpangan estimator ke parameternya, gitu. Ya. Nah, SA itu adalah akar dari varian. Varian apa? Varian total, gitu ya. Nah, ini SQRT itu adalah fungsi di Excel untuk akar, ya, akar dari ini. Nah, kemudian kita cari RSA-nya. Ya, RSA itu adalah persentase simpangannya. Jadi SE dibagi dengan Y cap D. Nah, di mana ini bentuknya adalah persentase. Ya, jadi RSA-nya ternyata 1,02%. Nah, kemudian soal meminta confidence interval dengan 95%. Ya, berarti alfanya itu adalah 5%. Nah, alfa itu 5%. Ya, jadi kita menggunakan 1,96 gitu ya. Itu dari sama dengan nom dis nom inf. Nom inf, nah probability-nya itu 9% ya. Jadi 0,95 ya, rata-ratanya itu 0 ya, sedangkan standar deviasinya itu adalah 1. Nah, jadi 1,64 atau 1,65 gitu ya. Nah, sehingga confidence interval untuk batas bawah ya itu sama dengan Y bar D ya dikurangi dengan ini 1,65 dikali dengan SE-nya. Ya. Nah, confidence interval untuk batas atas itu sama saja rumusnya, cuma kalau batas bawah tadi dikurang, kalau batas atas ditambah, jadi Y bar D itu ditambah dengan 1,644 ini dikalikan dengan standar errornya gitu. Ya, sehingga interpretasinya ada apa? Sebentar. 1,64 Y cap ya tadi ya, ini Y cap D, ini CI nya juga kita pakainya Y cap bukan Y bar. Ya. Oh ya, ini SE ya bukan RSE ya, jadi kali dengan standar errornya. Sehingga interpretasinya itu adalah total produksi cabai itu dia diperkirakan di antara 12.192 kilo hingga 12.607 kilo. Nah, hasil estimator kita kan tadi 12.400 kilo masuk ke dalam rentang ini. Kayak gitu ya. Sehingga jawabannya gimana? Nah, berdasarkan perhitungan yang dilakukan ya. Ya, berdasarkan perhitungan yang dilakukan, diperkirakan total produksi cabai merah. Total produksi cabai merah di desa tersebut berada pada rentang 12.192,02 hingga 607,98 kilo ya, dengan simpangan atau seperti ini dengan total produksi cabai adalah pada rentang 12.192 hingga 12.607 kilo. Nah, simpangan angka estimator terhadap nilai sebenarnya adalah
126 ya, 126,4405 kilo gitu ya. Dengan angka kepastian, nah ini angka kepastian itu bisa kita diperoleh dari RSA dia 98,9, ini kita masukin sebagai terhadap nilai sebenarnya adalah 126,4405 kilo dengan angka kepastian estimator sebesar 98,98%. Ya. Oh ya, ini juga ditambahin 90% berarti dengan tingkat keyakinan ya, sehingga jawabannya seperti ini. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, diperkirakan total produksi cabai merah di desa tersebut berada pada rentang 12.192,02 hingga 12.607,98 kilo ya. Ini kilo dengan tingkat keyakinan 95%. Simpangan maksimum angka estimator terhadap nilai sebenarnya adalah 126,4405 kilo dengan angka kepastian estimator sebesar 98,98%. Nah, kalau soal tidak menanyakan confident interval, kita bisa langsung memberikan pernyataan bahwa perkiraan total produksi adalah 12.400 kilo. Jadi tergantung pertanyaannya. Nah, berikut adalah pembahasan dari metode penarian sampel menggunakan difference estimator. Semoga membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.